Nah, itu tadi 3 faktor mengenai perkutut kita kok bisa serak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Kembali lagi di video saya akan sharing tentang perawatan perkutut. Di kolom komentar, di kolom komunitas ya teman-teman, ada sahabat kita akun YouTube bernama Bang Adi Jaya. Beliau menanyakan mengenai perkutut yang serak atau suaranya tidak ngeplong. Nah, di video ini saya akan berbagi mengenai hal tersebut teman-teman. Baik teman-teman, apabila kita menemui perkutut yang kita rawat ini suaranya agak serak atau kurang los, ini akan saya urai satu persatu teman-teman. Yang pertama mengenai perkutut yang suaranya serak. Jadi ketika kita menjumpai perkutut kita ini suaranya serak, maka terlebih dahulu alangkah baiknya kita cek apa kira-kira faktor penyebab terjadinya perkutut kita ini serak. Misalkan yang pertama, pastikan perkutut kita sedang tidak dalam keadaan sakit teman-teman. Nah, ciri-ciri perkutut sakit ini ya secara fisik, dari sifatnya kelihatan murung. Ini bisa jadi seraknya ini karena sakit teman-teman. Kemudian faktor selanjutnya bisa jadi perkutut kita ini karena mengalami pola perubahan jenis pakan teman-teman. Nah, ini bisa kita jumpai terjadi bahwa perkutut yang tadinya, katakan contohnya semacam ini, dulur-dulur di sekitar rumah saya khususnya yang petani ya, dulur-dulur petani yang penghobi perkutut itu biasanya perkututnya cuman dikasih gabah tanpa millet, biasanya kayak gitu. Nah, ini ketika misalkan kita mahari, kita bawa pulang kemudian kita beri millet, ini kadang membuat perkutut kita ini suaranya agak serak teman-teman. Ya, ini tentunya ada proses alami yang nggak bisa saya jelaskan ya teman-teman. Ketika seraknya ini terjadi karena perubahan pola makan, maka teman-teman bisa mengembalikan dulu ke pola makan yang lama, kemudian sedikit demi sedikit diberi pakan barunya supaya secara alami kondisi tubuh perkutut kita ini bisa menerima pakan barunya. Kemudian yang selanjutnya adalah karena faktor usia teman-teman. Usia perkutut yang sudah, kalau dalam bahasa Jawa, hampir ngurak, perkutut yang memang sudah mendekati mau tutup usia, katakan demikian, ini bisa menyebabkan ada suara sereknya gitu teman-teman. Nah, itu tadi 3 faktor mengenai perkutut kita kok bisa serak suaranya. Kemudian saya ulas kembali, apabila faktor terjadinya serak ini karena sakit, maka biasanya kalau yang berurusan dengan suara ini bisa jadi teman-teman kalau memang parah ya. Parah ini maksudnya suaranya serak diiringi dengan kondisi tubuh yang nyengker gitu loh istilahnya teman-teman. Kalau di lingkungan teman-teman ada biji kelor teman-teman, kasih saja 1 buah biji kelor itu dibelah 2, karena kalau langsung 1 ini terlalu besar untuk dilolohkan, itu dibelah jadi 2. Ini pengalaman saya semacam itu. Kalau tidak menemukan, bisa jadi pakai alternatif, pakai air minumnya itu menggunakan larutan teman-teman. Nah, ini kalau memang sangat parah ya, sangat parah. Ini saya ulangi lagi, ketika suara serak itu diiringi dengan kondisi tubuhnya yang nampak murung teman-teman. Tetapi kalau hanya sekedar serak saja, kalau yang saya lakukan itu cukup diloloh kencur teman-teman. Jadi kencur dipotong kecil kemudian dilolohkan. Kalau saya tiga lolohan kecil-kecil yang kira-kira tidak kesulitan untuk ditelan oleh perkutut kita. Saya ulangi lagi, itu ketika perkutut kita ini seraknya tidak dibarengi dengan kondisi yang murung. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, pertanyaan mengenai suara perkutut yang belum mau ngelos teman-teman. Yang pertama, tetap pastikan bahwa kondisi perkutut kita ini betul-betul sehat. Yang kedua, pastikan bahwa kita ini sudah rutin melakukan penjemuran teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman mau melakukan penjemuran ini setiap hari teman-teman, itu baik-baik saja teman-teman, sambil diamati perkembangan kondisi tubuh perkutut kita. Setelah kita pastikan bahwa perkutut kita ini benar-benar sehat, agar perkutut kita ini mau ngeplong suaranya, artinya dia mau manggung bebas,
usahakan teman-teman punya gantangan, atau kalau teman-teman punya rumah yang ada lantai 2-nya, ini bisa digantang di lantai 2, yaitu di tempat yang tinggi teman-teman. Dengan teman-teman rajin menggantang seperti itu, insya Allah akan bisa membuat perkutut Anda punya naluri bebas di dalam manggungnya, sehingga suaranya bisa ngeplong kembali teman-teman. Itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai pertanyaan dari sahabat kita di kolom komentar, di kolom komunitas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.